Bang, untuk adopsi anak realisasinya seperti apa sih Bang dari Abang? Untuk merealisasikannya, prosedurnya mungkin tahap-tahapannya seperti apa? Ada beberapa pertanyaan yang ada beberapa persyaratan yang akan kami penuhi. Dari Kementerian Sosial juga sudah ada, kemudian dari Kemen PPA juga sudah ada, tapi bukan Lani ya. Lani itu sebenarnya kalau saya lihat ya, di dalam itu pun banyak orang nggak nyaman juga sama dia. Apalagi dia masih PLH, maka saya bilang ganti gitu ya. Nah Kanitnya juga nih, si Citra ini juga kurang paham ya. Jadi nggak usah kok berandai-andai gitu, ini negara hukum dan kita pantau ya. Mungkin Citra ini masih baru ya, dia belum paham gitu, bagaimana saya ini berjuang untuk penegakan hukum gitu. Apalagi saya dari awal mau pendukung Polri yang presisi untuk penegakan hukum, yang on the track ya. Bang, Jadi itu ya, jadi masalah safe house dan lain-lain sebagainya kalian cek, katanya ada di Pulau Gadung, nanti kalian lihat seperti apa. Pasti akan kelihatan nanti sebenarnya seperti apa gitu. Bang, satu lagi Bang, mungkin yang menyebabkan akhirnya Loli kabur dari sana itu apakah Ya, Loli dia nggak mendapatkan tahan, serangan ODGJ. fisik atau apa? Hah? Ada serangan fisik Ada serangan ya, fisik waktu atau apa? Kan ada ODGJ Dia juga. ketakutan, mungkin menular HIV, bergaul dengan mereka, kemudian dia merasa tertekan, kemudian apa? Coba silakan. Mungkin dari Mbak sendiri gimana mendukung juga Bang Rasman untuk melaporkan Niki juga dan juga termasuk juga dari kasusnya Loli sendiri seperti apa Mbak? Saya sendiri sebagai perempuan dan sebagai ibu juga kan mendukung juga dengan Bang Rasman, karena Loli kan lari ke Bang Rasman, berarti Bang Rasman yang tempatnya berlindung, tempatnya nyaman gitu. Karena dia nggak tahu mau melapor sama siapa, mau mengadu dengan siapa, kecuali dengan Bang Rasman dan keluarga Bang Rasman. Ya bersyukur, karena Loli ini larinya ke tempat yang positif, bukan yang negatif. Gimana dia kalau berburu-beli, gimana dia melarikan dengan narkoba, pelariannya. Bersyukur, karena dilindungi juga dengan orang-orang yang sayang dengan Loli. Kita harusnya terima kasih. Iya, dan juga kita harusnya terima kasih dong dengan Bang Rasman dan keluarga Bang Rasman juga, kita semua, karena kita semua begini karena sayang dengan Loli. Oke. Bang, karena nanti kan kalau emang terrealisasikan adopsi anak itu, mungkin rencana Abang mendidik Loli itu seperti apa sih Bang? Apakah mau diarahkan ke mana? Flow. Bang, gimana Bang? Apakah mau cara didik Abang nanti gimana sih Bang? Udah kepikiran belum Bang? Gimana Bang? Saya kan bukan sekali dua kali ngurusi orang. Ponakan, ada ponakan kandung, ada yang bukan ponakan, ada yang cucu. Keluarga saja ada 13 orang yang pernah tinggal di rumah saya, dan itu saya urus, dan mereka alhamdulillah hidupnya bagus. Jadi beragam lah ya, beragam. Dan saya kira kalau melihat Loli ketemu dengan saya dalam beberapa kali ini, saya melihat anaknya baik, anaknya bagus, masih bisa diarahkan, dan orangnya cerdas, paham betul. Cara saya ngomong diperhatiin sama dia, kemana arahnya gitu. Oh mungkin iya, saya juga lihat, oh berarti orangnya begini. Jadi ya intinya percayalah sama kita. Saya kira kami dengan Bu Ade, Bu Eli ya siap, nggak ada masalah. Tapi dari anak-anak Abang itu nggak membeda-bedakan Bang? Hah? Nggak membeda-bedakan sama anak-anak Abang lainnya atau gimana? Sekarang gini, kalau di Jakarta, Khalif itu dia butuh kakak. Ada Loli jadi akrab. Kalau di Medan ada yang seumuran dia. Nah, yang Eca yang masuk kedokteran lagi, itu seumur. Nah, mereka udah nelpon bawa sini aja ya gitu. Dan saya punya niat, karena dia tidak lulus SMA, karena berhenti dari UK kan. Nanti kita akan ikutkan dia pakai C supaya dia selesai. Gitu. Bang, sudah disiapkan nanti kalau supamanya akhirnya Loli disahkan oleh pengadilan menjadi anak asuh, Iya. mungkin disiapkan kamarnya sudah, tempatnya sudah, kamar tidurnya ya, bergabungnya, sosialisasinya ya, dan tempat bagaimana ya, nanti kita akan buat dia healing ya, secara berkala, dan waktu ini hanya 4 bulan ya. Setelah 4 bulan itu kita akan lihat. Nah, saya percaya anak ini setelah selesai 4 bulan itu masih tetap akan banyak komunikasi dengan saya. Ya, saya pikir, saya udah bilang ya, saya anggap aja dia
Seperti anak bagian sendiri. dari anak kandung saya, ya anak ke-9 lah kira-kira begitu. Bang, satu pertanyaan. Loli di mata Bang seperti apa? Anak Di mata saya anaknya cerdas, dan anak ini memang nggak ada nutup-nutup. Nah itu, jadi kalau dia merasa Polos. ada sesuatu, bukan polos, dia cerdas ya. Tapi kalau dia merasa memang dia tertekan, dia ngomong. Kalau dia merasa nggak nyaman, dia ngomong. Dia merasa nggak puas, dia ngomong. Begitu juga dengan puas. Bayangin ya, dia berani cerita bagaimana dia di awal tidak perawan lagi, itu dilakukan oleh siapa. Dia ngomong ke saya, dia ngomong itu anak si itu om. Terus dengan Fadel begini-begini dia ceritain, nggak ada hubungan sama sekali, hubungan badan. Di UK dia dengan siapa aja, dia jelasin. Anak dulu. Dan memang dia stres, badannya ininya keringat gitu ya. Mungkin itu perlu ya diperhatikan. Dan dia bilang saya di rumah takut kalau nggak live itu dipukuli, dikurung, nggak dikasih makan. Ini kan pengakuan dia. Saya mendapat contoh yang tidak baik dari bagaimana ibu saya mendatangkan laki-laki secara bergantian ke rumah, sengaja di ruang tamu, ini macam-macam lah. Jadi saya kira ini dari dia ya, bukan dari saya. Dan itu kalau kalian konfirmasi ke dia ngomong, dan itu dia sampaikan ke KPAI, kepada penyidik, kepada Kanit, kepada Kemen PPA. Terbuka, makanya saya sangat kecewa sekali ke Kementerian PPA. Bang, tapi abang lihat Bang. tapi Bang, kalau Bang, ini Bang, Artinya ya, apa yang diungkapkan Loli itu yang akhirnya membuat proses hukum tidak berjalan dengan lancar ya, artinya Ya, karena memang sebelum Loli keluar dari safe house, kami udah curiga dan yakin ini nggak akan lanjut. Begitu dia keluar, kan saya bilang case close. Dia menggugurkan. USG dia yang suruh. Dia yang mau kemauan dia suruh saya sampaikan ke media. Itu dia. Kemudian apalagi yang mau dikejar dari Fadil? Bang, tapi abang Bang, melihat musiknya matiin dulu Bang. Saya udah Di dapat mobil, Bang. informasi. Kecilkan Pak Sarmo. Musiknya Bang, musik. Iya. Oke. Bang, tapi abang melihat nggak kalau Loli itu bahwa pemikirannya jauh di atas usianya? Oh iya. Ya, bayangin di luar negeri sudah setahunan dibiarin, dia mandiri kok. Makanya sampai istri saya bilang, ya kalau dia di sini, ya kalau dia misalnya moodnya kurang atau dia agak apa ya buat apa namanya live lain gitu kan. Nah, dan ya saya pikir Bu Ade juga udah mulai terjun ke dunia entertain ini sekarang karena banyak yang mewawancarai dan sikap dia terhadap Loli dan juga mendampingi saya selama ini dengan segala macam tantangan. Saya kira itu. Jadi saya sekali lagi, cuma saya sedih loh. Kenapa sedih? Loh kita kan mau mengadopsi permintaan Loli ya. Kok malah NM bilang katanya ikhlas, tapi katanya nanti jadikan istri kesekian. Jadi kok begitu ngomongnya gitu kan? Kok begitu ngomongnya gitu. Jadi nggak usah gitu-gitulah ya kan? Karena saya masih bisa membedakan mana anak, mana bini. Nah, dia yang nggak bisa membedakan mana pacar, mana laki, mana yang sah, mana yang belum sah, mana yang boleh dibawa tidur, mana yang boleh di-up. Dia enggak, saya lihat sikat aja. Saya kira bedanya dengan saya itu ya. Kalau saya bersikap seperti dia, mungkin saya udah dicincang sama istri-istri saya. Bang, abang tapi melihat Bang. Bang, abang melihat Bang. Selesai. Ayo mau jalan Bang, nih. Bang, Iya, Bang, Bang. kalau Sekarang Bang apakah Tapi abang Farhat bilang kalau anak-anak soal terkait ada pertanyaan Bang, kalau Apa? kalau Nikita Mirzani itu menyekolahkan ke luar negeri gitu. Kalau abang mungkin seperti apa sih Bang Saya nggak rencananya Bang? nyekolahkan ke luar negeri lah. Anak saya nggak ada yang di luar negeri. Cuma cukup di universitas negeri. Iya. Ya kita bantu sewajarnya, sepantasnya. Nanti kita lihat yang terbaik seperti apa. Bang terakhir Bang. Silakan. Abang Bang, terakhir Bang. Ini Bang, ada komentar dari para tabas. Para ngomong apa? Kenapa ke kantor polisi bawa bini? Akhirnya kan ada keributan jadinya. sekarang Loli pengen Itulah ditemenin. susahnya kalau nggak punya bini gitu. Nggak punya bini kan? Bini dia pada kabur semua itu. Di mana bini para? Itulah susahnya. Saya nggak bisa bayangkan ya, ada rumah dibagi dua. Yang saya tahu ngasih rumah sama mantan istri. Dia rumah dibagi dua. Satu namanya FA pagarnya, satu lagi ND. Nah, lalu kemudian kalau wawancara saya lihat itu nggak tahu saya di dapur apa di mana itu ya. Kitchen set di belakangnya. Nah, bawalah ke hotel, bawalah ke restoran, bawalah ke kantormu. Kan kau orang kaya, bawa ke kantormu lah wawancara, jangan di situ terus. Nah kemudian ya saya bawa bini saya, terus saya nggak jemput dia nggak pakai bini, biar dibilang orang saya ada sesuatu sama dia. Inilah Farhat ini. Kalau kau mau nyampaikan
Rasman salah bawa bini, gabung kau sama si Hotman sama Nikita Mirzani. Baru tempur kita, kan seru. Kalau gentleman agreement tuh begitu, masuk kau ke sana. Apa kau belum malu, Farhad? Kemarin LQ tuh sudah bilang dia meninggal bukan karena podcast. Saya sudah diminta oleh Ibu Peruci, sudah saya sampaikan. Dan kuasa juga tidak lagi mereka ke Agus, begitu ya. Itu yang saya lihat ya. Harusnya malu lah, anak itu nggak berobat. Saya nggak pernah mau bilang, Gus kau datang ke saya, nggak pernah begitu cara saya. Tapi kalau Agus sudah nggak betah, banyak kantor pengacara. Kalau kau yakin kepada orang di luar dia, ada keluar kau. Atau ada paksaan kau, harus takuti. Aku nggak bisa keluar nih. Bilang sama kita tolong kau. Ini kalau ini berperang terus, kawan tuh yang masuk media, kau buta terus. Itu kalau saya begitu ya, oke? Bang, satu lagi bang. Gila itu gitu ya. Saya lihat saya bereaksi langsung. Begitu macam-macam saya bereaksi sini, begitu di rumah sakit Polri saya datang. Itu barulah serius menangani satu kasus. Apalagi Satu lagi saya bang. update bang, kondisi luka seperti apa? Bang, ini kan udah 5 bulan bang laporan nggak diproses-proses. Kalaupun nggak terbukti kenapa nggak diberhentiin aja? saya udah minta. Ya bang, apa tindakan abang Ya apa? kami akan bersurat. Mat, surati Mat. Wartawan nanya ini macam mana tentang tidak lanjut laporan ini kita terhadap Padel. Ya kita akan surati untuk di case close, hentikan karena memang tidak terbukti. Udah. Masalah surat adopsi anak nanti Rahmat akan kerjain. Masalah Dokter Oki udah. Sekarang lagi di pikiran dia semua itu. Nanti baru saya periksa, ya. Tapi untuk Fadel apakah mau ada perlawanan hukum bang kalau emang nanti SP3 bang? Nanti saya bilang lagi akan melawan nanti apalagi. Bang, Nah, 5M itu kasih biar ada honor. Update lukanya udah kering. Oh iya. Coba lihat bang lukanya bang. Dijahit nggak bang? Dijahit. Nggak dijahit bang. Mana kita sandiwara. Ini bukan luka, ini bukan betadin, tapi ini luka benaran. Bang Kapolsek lihat, Kasar Reskrim lihat kok makannya. Bang, sempat muntah-muntah itu muntah darah nggak Bener bang? bang, muntah bang. Muntah apa bang? Muntah apa bang? Muntah. Muntah biasa. Muntah biasa Puyang. bang. Lu mau saya pukul? Nah, biar lu rasakan. Bang, udah diterima. Bang. Jangan terima 5M. Udah, cukup ya. Yang 5M gimana? Abang lagi. Bang, tapi bang, enggak, ini masyarakat bilang katanya abang lemah banget gitu maksudnya sampai muntah-muntah segala macam. Oh, begini. Iya. Padahal lawan perempuan. Masa perempuan? Kita ini saya pernah dipukul oleh ratusan orang waktu saya DPRD, nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau perempuan mukul kita, ya kita kasihlah lembut. Nah, berdarah ya tanggung jawab dia lah kan. Belum saatnya juga kita untuk menunjukkan power kita di situ. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya, oke, thank you. Aduh, kalian 5M gimana bang? Bang. 5M bang. 5M minta aja sama dia. Ke siapa bang? Apalah, minta sama sini kita berani. 5M. Kejar kalian dia. Jangan diamkan saja. Istri abang Kalau nggak dikasih gimana bang? mana bang? Istri bang? Kenapa? Kalau nggak dikasih Suka istri. 5M. Bentar ini Bu Ade ngomong. Bu Ade gimana bu? Kalian aja bilang itu mukanya lebong, berdarah. Sekalian aja tuh halu-halu dia tuh gitu disebutin tuh di CCTV tuh dia lihat ke semuanya siapa yang nonjok, siapa yang mukul, siapa yang nyerang ya. Nampak. Mana yang benjol? Mana dia yang benjol itu? Nanti kalau dia buat nanti jadi laporan palsu kami buat dia. Oke? Caranya. Oke bang. Thank Siap. you. Thank you bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.